absen. Nah, yang lain. Baik, kita lanjutkan dengan Bapak Rukun. Saya hitung dari Bapak memaparkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Sehat Pak. anak-anak ya? Sehat semua? Alhamdulillah Oke. sehat. Karena semuanya sehat, agar ke depan lebih sehat lagi, kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan. Berdoa, kami mohon untuk Wahyu, pimpin doanya, silahkan. Baik, kawan-kawan, untuk memulai pelajaran kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita absen dulu. Rista ada, Rista? Pak. Selfie ada? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Baik, pada pertemuan pagi hari ini, Komentari akan dulu melaksanakan- Pak. Oh, semuanya hadir. Komentari dulu, jangan satu dua. Ini pura-pura sudah semuanya di ngabsen. Oh, semuanya hadir misalnya. Dikomentari dulu setelah ngabsen itu, jangan langsung masuk materi. Ibu. Rista tadi hadir ya? Pak. Silvi ada? Ya, Pak, ada, Pak. Oke, semuanya sepertinya hadir. Pak ucapkan terima kasih, sangat luar biasa. Kita tetap kompak, diharapkan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan layanan klasikal. Pak akan tanya dulu nih, dengan Yuyu. Pernah ada Yuyu merasakan ataupun mengalami ya motivasi belajar? Misalnya motivasi belajarnya sedang down, pernah ada mengalami? Pernah, Pak. Ya gimana, coba ceritakan dulu. Jadi ketika saya ada masalah di rumah, sering kena marah sama orang tua saya, terus di sekolah saya jadi males, Pak. Ditambah kalau saya terlambat, saya juga kena marah guru. Jadi saya lebih baik bolos kadang, Pak. Oke. Nah, melihat cerita Yuyu, itu kita hari ini akan bahas tentang motivasi. Karena berdasarkan pengalaman temanmu, seseorang yang memiliki motivasi rendah itu masa depannya akan susah. Seperti itu. Untuk itu kita akan menyampaikan ataupun membahas tentang motivasi belajar. Gimana anak-anak? Sudah siap semua? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Biar lebih siap lagi, biar lebih semangat lagi, Pak akan memberikan ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya bertema susu sapi. Ya, temanya susu sapi. Bila Pak menyebutkan rumput warna Hijau. singa makan Daging. ya, daging. Ada yang salah tadi ya, makan rumput. Nah, itu tidak ada motivasi untuk belajar. Kurang fokus, harus lebih fokus. Nasi warna Putih. putih makan Wortel. wortel. Nah, ada yang tidak menjawab, itu ragu-ragu. Harus lebih Dengar, Pak. Oke, untuk penguatan untuk kalian mendasari pelajaran pada pagi hari ini, Pak akan menyampaikan materi di awal. Oke, temanya motivasi belajarmu mempengaruhi masa depanmu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Coba Silvi, apa sih motivasi belajar? Motivasi belajar menurut saya itu dorongan, Pak. Supaya Dorongan ya. kita semangat belajar. Oke. Jadi dorongan yang dimaksudkan Silvi itu yang pertama itu ada kekuatan dalam diri. Nah, untuk mengalami kekuatan dalam diri, kita harus ada usaha, anak-anak. Harus ada usaha, harus kita tetapkan tujuan belajar.
agar kita memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga nantinya akan berdampak kepada kehidupan kita di kemudian hari. Nah, ini ada beberapa yang mempengaruhi faktor motivasi. Itu pertama jelas ya, semua orang mempunyai apa? Cita-cita. Cita-cita. Tentunya cita-cita itu kalau tidak punya kemampuan sama saja ya, harus ada kemampuan juga. Selain itu ada kondisi lingkungan. Nah, yang terakhir, keluarga itu faktor pendukung utama, khususnya orang tua, karena berpengaruh dengan ekonomi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, kita akan meningkatkan motivasi belajar. Gimana cara meningkatkannya? Itu yang pertama, tentukan tujuan belajar secara spesifik. Kita harus membuktikan kepada orang lain bahwa kita itu pintar. Kita itu harus mempunyai alasan yang jelas. Nah, selain itu, kita harus berperilaku motivasi belajar yang tinggi. Yang pertama buat target, yang kedua kita harus mensugesti diri kita dulu. Yang terakhir kita harus memulai. Kalau kita tidak mulai, kita tidak akan bisa bangkit. Untuk itu, aku akan menayangkan video untuk kalian mencerna. Apa sih motivasi belajar? Dahulu isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa. Oke, cukup. Dari tayangan video tadi, sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk, ini ada kelompok 1, ada Yuyu, ada Rizka, dan ada Win, Putri. Kelompok 2, ada Wahyu Fitri, ada Rista, dan Selfie. Nah, berdasarkan video tadi, sekarang kalian amati, ataupun kalian diskusikan, apa yang ada di video tadi. Silakan untuk Wahyu, silakan paparkan dulu. Kelompok 1 ya. Kelompok 1, Yuyu. Pak minta tolong untuk paparkan. Saya Pak, Ya, boleh. Silakan. video tadi intinya isinya itu memotivasi kita untuk lebih baik lagi dalam belajar sehari-hari, Pak. Jadi banyak kata-kata yang memotivasi saya, Pak, dari video tadi, Pak. Ya, Rista tepat belum? Menurut Rista? Saya, Pak. Ya, boleh. Silpi, gimana? Menurut kamu? Saya, Pak, video itu pertamanya dianya tidak punya motivasi, Pak. Dianya malas belajar, tidak mau mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Nah, setelah dia melihat kawan-kawannya di kelas yang lebih aktif, lebih giat belajar, lalu tiba-tiba muncul dalam pikirannya bahwa dia pengen seperti teman-temannya itu, Pak. Jadi ya, untuk Sri, udah tepat belum pendapat Silpi itu? Tepat, Pak. Kan tadi ini dia nggak memanfaatkan waktu, dia hanya kayak berangan-angan, kan masih panjang waktunya. Padahal setiap hari kita tuh harus belajar, harus ada keinginan untuk belajar. Jadi nanti kawannya sukses, kita juga sudah sukses. Tapi kalau seperti itu, kawannya sukses, nanti kita masih belajar kayak gitu. Kalau Wahyu Fitri mungkin ada versi sendiri, gimana? Pak, Iya, gimana yuk? kalau menurut saya benar kata Bu Rizka, Bu Silvi, Bu Sri ya.
Dari tayangan video yang Bapak tampilkan tadi, yang pertama itu dia menunda-nunda waktu. Terus karena dia sekolah dan bergaul dengan teman yang baik, mendapatkan konformitas teman yang baik, sehingga dia terpengaruh oleh teman sebayanya, pengaruh yang positif. Dia timbullah namanya motivasi belajar. Dia bisa lebih semangat dalam sekolah, mengatur waktu, kayak gitu. Iya. Menurut saya. Berarti lingkungan juga berpengaruh ya Ya terhadap Pak, motivasi konformitas ya. teman sebaya itu. Kalau Wahyu Fitri, pengalaman di lingkungan kamu, pengaruh motivasi itu ada enggak yang kamu alami? Ada Pak, kalau biasanya kalau kita sering berteman dengan teman-teman yang rajin, yang aktif, itu stimulusnya tuh kena gitu ke kita. Jadi kita secara nggak langsung itu ikut ke dalam pola perilaku mereka dengan misalnya mereka rajin belajar, jadi kita jadi ikut rajin belajar juga Pak, kayak gitu. Dan sebaliknya, kalau kita misalnya berteman dengan kawan-kawan yang hobinya bolos, hobi jarang masuk sekolah, itu juga kita ikut-ikutan juga jadi males kayak gitu, Pak. Iya. Coba Wahyu, dari beberapa pendapat kawanmu tadi, coba disimpulkan deh. Menurut kamu secara menyeluruh, apa sih motivasi belajar? Bagaimana cara kita meningkatkannya? Coba. Kalau dari teman-teman tadi, Pak, motivasi tadi kan dorongan. Nah, ternyata dorongan itu ada beberapa faktor. Salah satunya menurut teman-teman tadi ada yang mengatakan dari lingkungan. Ya. Lingkungan dapat mempengaruhi, dapat mendorong, juga dapat mempengaruhi. Nah, berarti artinya cara menanggulanginya, kalau saya Pak, cari lingkungan yang bisa membuat saya memunculkan motivasi. Kalau lingkungan tidak membuat saya bermotivasi, saya akan menghindari lingkungan tersebut. Itu gitu Pak dari saya Pak. Ya, coba Rista, terakhir nih Rista. Pak mau tanya, boleh ya? Boleh Pak. Ya. Coba Rista berpendapat. Bagi seseorang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, apa dampak yang akan dia dapatkan? Dampaknya sangat banyak ya Pak bagi orang yang tidak bisa memanajemen waktu. Misalnya dia dalam menjalankan aktivitas itu bisa saja tidak semua yang tujuannya itu tercapai. Seperti kalau tidak bisa memanajemen waktu untuk belajar dan sebagainya, mungkin tugas-tugasnya juga tidak bisa terlaksana dengan baik gitu Pak. Berkaitan berarti berhubungan ya antara motivasi dengan masa depan, itu berhubungan menurut kamu? Sangat berhubungan Pak. Iya. Oke. Baik, bagus sekali ya anak-anak. Jawaban kalian, keberanian kalian, ide kalian, dan suara kalian itu sangat super, sangat luar biasa, dan Pak apresiasi semuanya. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini semuanya meningkat motivasi untuk belajarnya, motivasi untuk meraih kesuksesan. Pak punya yel-yel nih sebelum ditutup. Pak jawab motivasi, kalian jawab meningkat, oke? Oke Pak. Oke Pak. Pak bicara masa depan, kalian jawab cerah, oke? Oke. Kamu fokus ya, mau fokus, semuanya harus fokus. Motivasi. Meningkat. Meningkat. Masa depan. Cerah. Hapus dulu dong terakhir. Yeay. Atas kesuksesan kita pada hari ini, kita berdoa. Sebelum itu, Pak akhiri, Pak ucapkan terima kasih banyak. Untuk semuanya secara bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Amin. Terakhir Pak ucapkan terima kasih banyak. Secara kesimpulan, motivasi belajar itu sangat dibutuhkan untuk seseorang. Karena itu berkaitan dengan masa depan, sehingga masa depan tertata dengan baik untuk kesuksesan, baik pun kesan dunia maupun di akhirat. Demikian yang Pak sampaikan. Pak ucapkan terima kasih. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih saya. Waktu masih tersisa 5 menit. Ini Bu, terburu-buru.
Baik. Saya kan udah pakai stopwatch Bu di sini, udah play stopwatch. Tapi mungkin saya itu memang kelemahannya belum menguasai Bu seluruhnya kan, apa langkah-langkahnya itu. Jadi udah di akhir tadi selesai teman-teman diskusi, itu belum ada ide muncul baru. Jadi seharusnya tadi itu videonya dimaksimalkan ininya Bu ya, apa memutarnya. Jadi itulah bahannya, mungkin di situ Bu, kelemahannya masih. Baik, jika Bapak Ibu menggunakan stopwatch lebih membuat Bapak Ibu grogi, berdebar-debar, cukup pakai jam saja ya Bapak Ibu ya. Karena kalau melihat stopwatch kan itu kan detiknya terus berjalan sehingga membuat Bapak Ibu tambah pecah konsentrasinya. Bisa pakai jam saja ya. Ya pakai inilah strategi sendiri lah Pak ya, misalnya ya. Oke, untuk Pak Rukun. Masukan saya, dilatih kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar ya Pak ya. Jadi pelan-pelan saja. Jadi untuk penggunaan bahasa daerah itu ditekankan ya. Kita gunakan. Yang mana lah Bu tadi? Ada Bu ya? Ada misalnya pada logat o, e, atau pada kata-kata lanjut payo misalnya ya. Misalnya nanti itu keluar. Kita kan biasanya tidak terkontrol. Jadi kita bisa sedikit menekan ya penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, saya lihat memang betul RPL-nya rancu sekali. Tadi ada katanya dibentuk kelompok tetapi tertukar pada penayangan video dulu, langsung dari materi langsung ke video. Lalu Bapak berkata ada kelompok. Jadi kan di situ tidak sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak tunjukkan di RPL ya. Sedangkan kita itu berjalan, bekerja itu sesuai dengan tahap-tahap di RPL ya. Nah, untuk penyampaian di bagian materi Bapak, kan Bapak akan menjadi bahan diskusi nih ya. Bapak akan menyampaikan materi ini akan menjadi bahan diskusi. Jadi maksud saya karena kita itu PPT itu mewakili poin-poinnya, baiknya di depan Bapak jelasin. Nah, jadi maaf ada gangguan. Jadi maksud saya nanti materinya seperti ini Pak. Baik, anak-anak kita hari ini akan membahas topik ini dengan materi. Jadi materinya nanti itu ada 4 poin. Nah, apa saja nih ya? 1 itu tentang ini. 2, 3, 4. Baik, yang pertama nih. Materi yang pertama adalah pengertiannya. Jadi sebelum itu kita akan mengerti. Jadi dari nanti materi ini, nanti akan kita diskusikan ya Nak ya. Kita diskusikan bersama-sama. Nah, jadi di depan tuh sudah ada daya tariknya Pak. Jadi dia tidak akan bingung apa yang akan menjadi diskusi dia nanti ya. Jadi Bapak sudah jadi bahan. Jadi sudah ada bahannya. Lalu tadi saya yang terlewat atau memang tidak ada untuk pembagian LKPD-nya? Ya, terlewat Bu, lewat. Ya, betul ya. Jadi tadi kan seperti kasus Bu Yuyu di mana bukan Bu Yuyu, satunya lagi ya Bu Rizka. Jadi kan di situ nanti dijelasin saja. Baik, karena tadi kita sudah menyaksikan video tadi, Bapak punya LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Baik, kita bagi LKPD dulu ya. Nah, LKPD sudah terbagi semua ya. Oke, di situ ada nanti tulis nama, diperhatikan itu Nah, petunjuk pengisiannya ya. Iya, silakan diisi. Oh, sudah selesai. Baik, kita kumpul ya. Atau baik, kita diskusikan ya. Nah, baru kayak gitu. Jadi sekali lagi tahapan LKPD-nya singkat tapi semuanya terangkum ya. Seperti itu. Lalu yang saya agak unik tadi, setelah ditutup tapi masih ada materi lagi seperti itu, unik sekali. Sudah kayak kita nelpon, oke, dah itu Bay ya. Oh ya jangan lupa lagi tambah ini lagi. Jadi kayak gitu kesannya. Jadi kalau memang sudah menutup, sudah ditutup aja, tutup selesai. Kita sudah wassalamualaikum, sudah wassalam dan selesai. Kayak gitu ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya untuk Bapak bisa menulis not-notnya ya.
Jadi pada malam nanti Bapak sudah belajar lagi, besoknya sudah belajar dari oh saya tadi punya kesalahan ini not-notnya, catatan-catatannya ya. Itu saja dari saya. Komentarnya kepada Ibu Rahmi, silakan Ibu. Dan sudah ini sudah cukup Bu Apriana, jadi itu banyak diperbaiki ini. Kalau nanti untuk apa untuk PPL-nya ini rukun ya. Halo, rukun. Iya ya Bu. Ya. Jadi apa lihat lagi di ini Pak Rukun di RPL, langkah-langkah itu dipakai. Nah, jangan lupa ketika menyimpulkan minta ke anaknya yang menyimpulkan, jangan Pak Rukun menyimpulkan materi. Terakhir ya. Nah, jadi kalau di dalam pedoman penilaian menyimpulkan materi terakhir itu pada